Suatu waktu paman Rasulullah Abu Thalib ingin pergi berdagang ke negeri Syam. Ya, suatu waktu ya, karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu itu pergi berdagang. Nah, suatu waktu Abu Thalib ingin pergi berdagang di negeri Syam. Rasulullah Muhammad pada waktu itu masih kecil. Ya, karena kita ketahui Rasulullah dia rawat. Pertama siapa yang rawat? Kakeknya dulu ya, Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, siapa yang rawat? Pamannya Abu Thalib. Ya, maka suatu ketika dalam perawatan Abu Thalib, suatu waktu Abu Thalib ingin pergi berdagang ya sekalian. Waktu itu Nabi kita tidak dikasih ikut sebenarnya, tidak diikutkan sebenarnya. Tapi Rasulullah merengek-rengek memegang apa istilahnya nih? Memegang jubah Abu Thalib. Ya, isyarat bahwasanya dia ingin sekali ikut. Ya, dan Abu Thalib sebenarnya sangat heran, kenapa seperti ini? Barusan seperti ini. Ya, kenapa Muhammad seperti ini? Ya, maka setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan, ya dikasih ikut saja. Ya. Perhatikan sekalian, ternyata ini ada kalau kita membahasakan ada skenario. Ada pengaturan dari Yang Maha Kuasa. Kenapa Rasulullah ingin sekali ikut? Ternyata sekalian, singkat kisah, Rasulullah diikutkan. Ingin pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan sekalian, ya singkat kisah, di Syam sana, ya di tepatnya di Syria, ada sebuah gereja besar. Ya, ada sebuah gereja besar dan terkenal diisi seorang pendeta yang juga ternyata sementara menanti-nanti kabilah, ya, sementara menunggu-nunggu kabilah dan menunggu-nunggu datangnya nabi terakhir yang disebut dalam kitabnya. Jadi pendeta ini sementara juga penasaran dan senantiasa menunggu-nunggu kapan datangnya nabi terakhir ini. Karena itu sudah ada dalam kitabnya. Ya. Maka dalam penantiannya itu dia selalu memperhatikan kabilah yang datang. Akhirnya suatu waktu sekalian, semua kabilah diperhatikan. Semua kabilah diperhatikan. Sampai datanglah kabilah Abu Thalib. Ya, dan dikatakan kabilah itu sekalian, dikatakan kabilah itu kalau rombongannya 3 unta lebih ke atas. Ya, 3 unta lebih ke atas. Ya. Jadi pada waktu itu kabilah Abu Thalib ini diperhatikan. Kenapa kabilah yang satu ini sepertinya aneh? Iya, perjalanannya dinaungi oleh awan. Ya, jadi kabilah ini rombongannya datang dan ada awan yang selalu menaungi dan bergerak. Maka itu menakjubkan bagi pendeta ini yang sementara berada di gereja ini memperhatikan itu. Ada hal yang luar biasa. Maka dengan keanehan ini sekalian, dia kemudian menyetop. Dia kemudian memerintahkan pelayannya untuk menyetop kabilah itu, memanggil kabilah itu istirahat. Ya. Dan setelah beristirahat sekalian, dia perhatikan kabilah itu beristirahat di bawah pohon kurma dan semua pohon kurma itu tunduk padanya. Ya, pelepah kurma itu apa istilahnya nih? Ya, kurang lebih begitulah. Ya, tunduk kepada kabilah itu. Sehingga semakin penasaranlah dia dan semakin ingin tahu ada apa ini. Ada apa dengan kabilah yang satu ini? Berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain. Maka sekalian dia putuskan, dia sampaikan kepada pelayannya, panggil mereka, kita jamu mereka, kita beri makan. Ya, akhirnya sekalian, semua pelayannya ini datang memanggil dan semua rombongan Abu Thalib ini masuk makan. Dilayan dengan semaksimal mungkin. Satu orang yang ditinggalkan adalah Muhammad kecil, Rasulullah SAW. Kenapa? Budaya orang Arab itu, anak kecil tidak boleh ikut makan dengan orang besar. Iya, tidak boleh ikut makan. Tapi ingat sekali, ini budaya jahiliyah. Kalau antum larang-larang anak antum juga ikut makan, ya antum berarti ya mengamalkan budaya jahiliyah. Jadi tidak apa-apa. Ya ada kadang orang tua kita dulu mengatakan anak kecil nanti nanti sebentar. Ya padahal tidak apa-apa sebenarnya. Ini adalah budaya jahiliyah sebenarnya sekalian. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Tinggal bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu makan dengan tertib, makan dengan penuh adab dan seterusnya, dan kita berikan bagiannya. Tapi untuk melarang-larang, memelototi mata, ya ini tidak benar. Ya. Ya, ini kita perlu ingatkan karena kita biasa buka puasa di sini ya, dan hadir juga anak kecil. Ya, jadi tidak apa-apa.
Dan ingat ya sekalian, ketika Rasulullah pernah menegur seorang anak kecil yang makan dengan tangan kirinya, ya, anak kecil makan dengan tangan kirinya dan dia makan ke sana kemari, tangannya ke sana kemari, sampai Rasulullah menegur, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau makan bacalah bismillah dekat darimu. Kalau sekiranya Rasulullah tidak makan bersama anak kecil, tidak mungkin ada hadis ini ya sekalian. Ini bukti bahwasanya Rasulullah juga makan bersama dengan anak kecil. Ya, kita kembali ke kisah tadi. Rombongan Abu Thalib masuk di dalam, dilayani dengan sebaik-baik mungkin. Tapi kemudian Rasulullah ditinggal di luar. Ya, ditinggalkan di luar. Sehingga ya sekalian, pendeta ini kemudian bertanya, apakah masih ada di antara kalian, di antara rombongan kalian tidak ikut? Ya, orang-orang mengatakan masih ada, tapi dia anak kecil. Ya, biarlah dia di luar. Ya, akhirnya orang ini penasaran, dia keluar. Ya, dia melihat sepertinya orang-orang ini biasa-biasa saja. Ya, tidak ada ciri-ciri kenabian yang ada pada mereka ini. Karena dalam kitabnya ya sekalian, detail sekali ciri-ciri kenabian Rasulullah. Ya, bagaimana alisnya, bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, itu detail sekali dalam kitab mereka. Sehingga ketika melihat ada awan yang menaungi perjalanan mereka, dia ini sudah curiga. Tapi ketika memanggil rombongan itu makan, sepertinya dia lihat wajahnya biasa-biasa saja semua ini. Ya, maka dia penasaran, dia keluar. Dan dia melihat anak kecil itu, dia memelototi, dia memperhatikan semua dari A sampai Z, dan dia menemukan ciri-ciri kenabian itu. Ya, kalau bahasa kita ini mi. Ya, kalau bahasa kita ini mi. Ya, iya. Tapi satu hal lagi dia ingin memastikan, karena dalam kitab mereka ada satu hal lagi, dan tolong perhatikan ya sekali, ini kita sebutkan karena ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang ahlul kitab ini tidak mau percaya kepada Nabi kita, tidak mau percaya, tidak mau beriman. Padahal detail sekali tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dalam kitabnya. Semua ciri sudah diyakinkan. Satu hal lagi, dia ingin memastikan bahwa dalam kitabnya ada ciri yang terdapat dalam punggung Rasulullah, yaitu apa? Daging yang menebal dan dia berwarna merah. Dan ini sebenarnya tanda nubuah, tanda kenabian. Maka dia kemudian meminta, ya, Rasulullah kemudian membuka dan ternyata betul. Ya, barulah kemudian dia yakin betul bahwa inilah nabi terakhir. Inilah Muhammad yang disebut dalam